Oke, sebelum kita mulai tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah buat setiap kami ya Bapa, biar sabda kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, salam kenal buat Christian. Jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion. Kita akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5.30 pagi Bapak Ibu. Hari Sabtu pagi jam 7 kita ada doa pagi Harmony Prayer, dan Sabtu sore kita ada pemuritan onsite Bapak Ibu. Nah, informasi Bapak Ibu, hari Kamis kita dari komunitas Bapak Ibu ya, kita ada seminar akhir zaman. Kita akan membahas tentang rapture Bapak Ibu ya. Hari Kamis jam 6 sore Bapak Ibu kita mulainya, kita makan dulu Bapak Ibu ya. Di Jelambar Bapak Ibu, di Rumah Sori. Nanti kalau Bapak Ibu mau alamatnya Bapak Ibu bisa hubungi saya. Biarlah kiranya pengajaran ini bisa mempersiapkan kita ya Bapak Ibu ya. Oke? Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Alkitab katakan begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau Bapak Ibu membaca konteks dari 1 Korintus 10 ini, Bapak Ibu, ini adalah di mana Paulus menjabarkan sebuah perjalanan Bapak Ibu ya, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan mereka ada di padang gurun Bapak Ibu. Mereka mengalami perjalanan ini sangat luar biasa. Ya, mereka merasa bahwa diri mereka kuat Bapak Ibu, tapi pada akhirnya mereka tewas di padang gurun. Itu sebabnya Paulus memberikan sebuah peringatan Bapak Ibu buat setiap kita yang hidup di zaman perjanjian baru, yang hidup di zaman akhir ini Bapak Ibu. Jangan sampai kekristenan kita itu terlena Bapak Ibu ya. Jangan sampai ya kita merasa kita menikmati segalanya Bapak Ibu, tapi pada akhirnya kita jatuh Bapak Ibu. Kita nggak masuk tanah perjanjian sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini Bapak Ibu ya, bicara masalah perjalanan Bapak Ibu ya, banyak jalan tol yang dibangun Bapak Ibu. Jadi berkendara di jalan tol itu sudah bukan hal yang asing lagi buat setiap kita ya kan. Bapak Ibu yang ada di daerah-daerah ya kan, di Medan udah ada jalan tol, di Makassar ada jalan tol, di daerah-daerah sekarang sudah dibangun jalan tol Bapak Ibu. Bahkan sampai di Papua dibangun jalan Bapak Ibu. Jadi mengemudi di jalan tol memang akan mempersingkat waktu Bapak Ibu. Selain itu juga relatif lebih bebas macet Bapak Ibu. Tetapi ini juga disertai dengan angka kecelakaan di jalan tol yang meningkat Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lewat di jalan tol Bapak Ibu ya, ada peringatan Bapak Ibu ya, di bulan ini kecelakaan ada berapa, yang tewas ada berapa, ada peringatannya itu Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, bahwa bukankah jalan tol ini lebih nyaman dilewati karena luas, mulus, bebas hambatan, dan kebanyakan lurus Bapak Ibu. Betul gak sih? Ya. Tapi justru ini Bapak Ibu, kenyamanan itulah yang turut andil dalam banyaknya kecelakaan di jalan tol Bapak Ibu. Dan ini yang namanya highway hypnosis Bapak Ibu. Oke, sekali lagi, ini yang namanya highway hypnosis Bapak Ibu. Jadi pengemudi yang menempuh perjalanan panjang di jalan tol yang mulus dan lurus itu bisa mengalami yang namanya kejenuhan, melamun Bapak Ibu, mengantuk, bahkan ketiduran Bapak Ibu. Ya kan, saya ini tidak mempunyai karunia nyetir Bapak Ibu. Jadi kalau saya nyetir kelamaan itu biasanya agak suka ngantuk Bapak Ibu. Bahkan saya cenderung selalu ngelewatin jalan tol kalau ngelamun Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang punya pengalaman kayak begitu Bapak Ibu ya, lagi lewat jalan tol tiba-tiba arah keluar yang harusnya kita keluar tiba-tiba lewat karena kita ngelamun Bapak Ibu. Ya pernah ngalami Bapak Ibu ya, atau kita ngantuknya bukan main Bapak Ibu ya kan. Bahkan bukan hanya sekedar di jalan tol Bapak Ibu, kita yang tiap hari melewati jalan yang sama aja kita bisa mengalaminya loh Bapak Ibu. Betul gak sih? Ya, saya kasih contoh nih, dari tempat kerja kita berkendara nih Bapak Ibu, sambil dengerin musik atau sambil ngelamun Bapak Ibu, tanpa kita sadar tiba-tiba kita udah di rumah Bapak Ibu. Pernah mengalaminya Bapak Ibu?
Yang pernah tolong kasih jempolnya Bapak Ibu ya. Yang pernah di jalan tol ya mengantuk, melamun sehingga kelewatan Bapak Ibu, tolong kasih jempolnya Bapak Ibu ya kan. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang ingin saya sampaikan di sini adalah begini Bapak Ibu, tidak hanya sekedar di jalan tol Bapak Ibu, bahkan di dalam hidup ini pun itu bisa terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya kan? Ketika segala sesuatunya kemudian berjalan baik-baik saja Bapak Ibu, berjalan mulus-mulus saja, berjalan dengan nyaman-nyaman aja, orang justru bisa jenuh, orang cenderung tidak waspada dan tidak siap ketika terjadi sesuatu yang berbeda Bapak Ibu, atau masalah bisa terjadi tiba-tiba menghantam kehidupan kita Bapak Ibu, ya kan? Kerohanian kita juga bisa mengalaminya Bapak Ibu. Betul gak sih? Dalam hal beribadah, berdoa, bersaat teduh, pelayanan yang kita lakukan bisa tiba-tiba jadi rutinitas saja Bapak Ibu, ya kan? Ya Bapak Ibu, memang lebih baik ya kita ibadah, doa, saat teduh, pelayanan daripada enggak ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa menjalaninya tanpa hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, dan itu bisa dalam tanda kutip bisa jadi kemunafikan Bapak Ibu. Begitu juga dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ini pun sering terjadi Bapak Ibu, ketika semua hal dalam hidup ya kan bisa lurus-lurus aja Bapak Ibu, membuat kita terlena Bapak Ibu. Dan itulah yang terjadi juga dalam kehidupan Daud Bapak Ibu, ketika segala sesuatunya berjalan baik-baik saja Bapak Ibu, ketika semua seolah berjalan secara autopilot Bapak Ibu, sehingga Daud sampai tidak perlu lagi ikut berperang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, di saat itulah Daud jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita terlena Bapak Ibu, ya kan? Nah, saya sama seperti begini ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami seperti saya nggak ya Bapak Ibu ya. Saya pernah nonton ya Bapak Ibu ya pertandingan badminton Bapak Ibu ya kan. Ketika sepertinya tuh kemenangan sudah akan diperoleh Bapak Ibu, malah seorang pebulu tangkis dapat menjadi terlena dan memandang enteng lawannya Bapak Ibu. Dan pada akhirnya tidak jarang Bapak Ibu justru lawannya dapat mengejar angka dan mengalahkannya Bapak Ibu. Sangat disayangkan bahwa kemenangan di depan mata justru berujung pada kekalahan. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu kalau kita nonton pertandingan-pertandingan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mulai meremehkan, kita jadi dikalahkan Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu ya nonton ya pertandingan seperti itu Bapak Ibu. Ya, di dalam Alkitab ada kisah yang lain lagi Bapak Ibu ya. Kisah tentang orang Filistin Bapak Ibu yang terlena dan pada akhirnya dikalahkan Bapak Ibu. Ya, dalam kisah Simson Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan orang Filistin ini Bapak Ibu ya. Orang Filistin ini telah mencukur rambut di kepala Simson Bapak Ibu. Ya, orang-orang Filistin ini sudah menangkap bahkan mencongkil kedua mata Simson Bapak Ibu. Jadi musuh telah merusak tanah orang Filistin dan membunuh banyak orang Filistin, ya telah dikalahkan dan tidak berdaya Bapak Ibu. Ya, orang Filistin sudah merasa senang Bapak Ibu. Dah, betul gak sih? Jadi tidak ada lagi yang perlu mereka takuti dari Simson yang sudah tidak berdaya itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, orang Filistin ini mereka lupa. Ya, mereka terlena Bapak Ibu bahwa rambut di kepala Simson itu mulai tumbuh kembali. Kekuatan Simson itu kan di rambutnya Bapak Ibu, betul gak sih? Dan sesungguhnya kekuatan Simson itu berasal dari Tuhan yang memilihnya Bapak Ibu, bukan dari dirinya sendiri. Jadi ketika ada perayaan Bapak Ibu ya ala orang Filistin, ya mereka sedang perayaan orang Dagon Bapak Ibu ala orang Filistin itu, ya di dalam kegembiraan mereka memanggil Simson untuk melawak Bapak Ibu. Simson dituntun dan ditempatkan di antara tiang-tiang penjaga bangunan. Dalam penyesalannya kemudian apa yang Simson lakukan dengan kesadaran akan panggilannya Bapak Ibu, dia memohon kepada Tuhan kekuatannya sekali lagi supaya dapat merobohkan bangunan dan membunuh orang Filistin di dalamnya. Dan hari itu Tuhan mengabulkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam kegembiraan banyak orang Filistin mati karena mereka menganggap Simson sudah tidak berdaya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau kita udah terlena Bapak Ibu, ini yang jadi berbahaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu perlu kita ingat Bapak Ibu ya, ada dua nikmat yang kadang-kala dilupakan oleh sebagian besar kita Bapak Ibu, yaitu yang pertama
kesehatan Bapak Ibu. Betul nggak sih? Kadang-kadang Bapak Ibu kita lupa bahwa kesehatan itu penting Bapak Ibu. Ya, jangan sembarangan, jangan terlena Bapak Ibu ya kan. Kita boleh makan Bapak Ibu tapi jangan sembarangan makan. Karena kita sembarangan makan terlena Bapak Ibu ya, bertahun-tahun makan enak terus, makan berlemak terus Bapak Ibu. Maka kita akan menumpuk penyakit Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, nikmat dalam kehidupan manusia itu waktu luang Bapak Ibu ya kan. Kita gunakan waktu luang kita untuk apa Bapak Ibu? Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita udah punya waktu luang, hidup kita udah punya banyak duit, kita udah nyaman Bapak Ibu, kadang-kadang iblis masuk dalam pikiran kita dan kemudian apa yang terjadi? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Dosa bisa mempengaruhi kehidupan kita Bapak Ibu ya kan. Ada begitu banyak orang kemudian mengejar terlena untuk mengejar hal-hal yang duniawi Bapak Ibu. Untuk yang duniawi kita kejar mati-matian Bapak Ibu, tapi yang rohani kita tinggalkan Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kerja, kita harus bekerja Bapak Ibu. Sekali lagi ya, saya bukannya tidak mengajar kita nggak bekerja. Kita harus bekerja Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kita juga harus seimbang dalam kehidupan ini. Kalau yang duniawi kita kejar, yang rohani, yang kekal kita juga harus kejar Bapak Ibu. Betul nggak sih? Karena saya mau kasih tahu bahwa segala sesuatu yang kita punya di dalam dunia ini, kalau Tuhan udah suruh kita check out Bapak Ibu, ya udah waktunya kita meninggalkan dunia ini. Semua yang kita punya di dunia ini kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita cuma bawa peti mati doang Bapak Ibu dan baju di badan kita Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu bukan untuk nakut-nakutin kita ya Bapak Ibu ya. Tapi apa sih yang saya ingin sampaikan bahwa jangan biarkan diri kita terlena saat semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar Bapak Ibu ya kan. Jadikan masa tenang ini Bapak Ibu sebagai waktu untuk kita bisa melihat hal-hal atau termasuk hal yang terkecil pun yang masih perlu atau yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memberikan manfaat buat sesama, untuk melayani Tuhan Bapak Ibu ya kan. Demikian pula sebaliknya Bapak Ibu, jangan buru-buru mengeluh ketika jalan yang harus kita lewati itu berkelok-kelok Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Sebab hal ini justru akan meningkatkan kewaspadaan kita Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, pada akhirnya ingatlah Bapak Ibu bahwa kita harus terus waspada ya, sebab justru pada saat kita merasa kuat, kita merasa aman, disitulah godaan terbesar bisa datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tetaplah waspadalah, ya kan? Karena semua seolah berjalan baik-baik saja bisa berbahaya Bapak Ibu dalam kehidupan setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu ya, pengumuman Bapak Ibu hari Kamis ya, hari ini ya Bapak Ibu ya, ada seminar akhir zaman. Kita akan membahas tentang rapture Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau belajar, Bapak Ibu bisa DM ya, alamatnya di saya Bapak Ibu di Jelambar, Jakarta Barat Bapak Ibu, di rumah teman saya Bapak Ibu ya. Tempat terbatas Bapak Ibu, jadi buruan daftar. Jam 6 kita ngumpul, kita makan dulu, jam 7 baru kita mulai seminarnya Bapak Ibu ya kan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu ya Bapak. Ajar kami supaya kami gak hidup terlena seperti bangsa Israel. Mereka menyangka mereka masuk tanah perjanjian, pada akhirnya mereka tewas di padang gurun. Hari ini kami belajar Tuhan, supaya kami gak terlena. Karena kami tahu ketika kami mulai terlena, godaan akan datang dan menghancurkan kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar hari ini ya Bapak, setiap kami yang nonton tayangan ini, Engkau memberkati setiap kami. Jangan biarkan kami terlena. Biarkan kami jadi orang-orang yang selalu waspada Tuhan. Ketika ada waktu luang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk merefleksikan diri kami. Kami merenung supaya apapun yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu. Hari ini kalau ada beberapa di antara kami ada masalah, ada gunung, ada tembok yang tinggi dan tebal menghalangi masa depan kami. Hari ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka semakin intim sama Tuhan, mereka semakin peka dengan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.